Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga karena ketaatan dan cintanya kepada Nabi. Bilal merupakan seorang budak dari majikan yang bernama Umayyah di Mekah yang memiliki perawakan yang kekar dan tegap serta berkulit hitam. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Sara, terletak di pinggiran kota Mekah, mempunyai ayah bernama Rabbah dan ibunya bernama Hamamah, seorang wanita berkulit hitam. Oleh karena itu, ada yang memanggil Bilal bin Rabah dengan sebutan Ibnu Sauda atau putra warna hitam. Setelah beranjak dewasa, Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang hamba sahaya milik keluarga Bani Abdul Dar. Lalu sesudah ayahnya meninggal dunia, Bilal diserahkan kepada Umayyah bin Khalaf, tokoh penting kaum Quraisy. Sebelum bertemu dengan Rasulullah, Bilal bin Rabah sudah mendengar tentang Nabi Muhammad yang membawa risalah Allah yang tidak membeda-bedakan golongan, suku, bangsa, dan sastra lainnya. Bilal tergerak hatinya untuk memeluk Islam. Secara diam-diam, Bilal menemui Nabi yang dibantu oleh Abu Bakar. Bilal pun masuk Islam. Ketika Umayyah mengetahui tentang keislaman Bilal, Umayyah sangat marah sekali. Dia menyiksa Bilal tanpa belas kasihan. Bilal bin Rabah disiksa Umayyah tanpa henti. Pertama, dia dipukul sampai diarak keliling kota Mekah. Karena Bilal masih bertahan, dia dijemur di atas pasir terik panas matahari tanpa makan dan minum. Ketika matahari tepat di atas kepala dan padang pasir menjadi panas sekali, Bilal dipakaikan baju besi dan dibiarkan berjemur di bawah terik cahaya matahari. Dadanya pun ditimpa batu. Dalam keadaan kepayahan itu, iman Islam Bilal bin Rabah tidak goyah sedikit pun. Umayyah memaksa Bilal menyebut Al-Lata dan Al-Uzza, tetapi mulut Bilal tetap saja menyebut Allah, Allah, Allah. Berita mengenai siksaan Bilal akhirnya sampai di telinga Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau membeli Bilal dan memerdekakannya dari Umayyah dengan harga 9 uqiyah emas. Bagi Umayyah, jika Abu Bakar membeli Bilal dengan harga 1 uqiyah emas pun akan diberikan. Namun bagi Abu Bakar, andai Umayyah memasang harga 100 uqiyah emas, Abu Bakar akan tetap membebaskannya. Selama di Madinah, Bilal bin Rabah selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW. Ketika menunaikan ibadah sholat ataupun berjihad, saking dekatnya Bilal dengan Rasulullah SAW sampai dia dijuluki bayangan Nabi Muhammad SAW. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah kemudian mengisyaratkan mengumandangkan azan sebelum mendirikan sholat. Namun yang menjadi pertanyaan, siapa yang dapat menjadi muazin? Dari semua sahabat yang hadir, Nabi Muhammad SAW pun menunjuk Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Oleh karena itu, Bilal menjadi orang pertama di antara umat Islam yang menjadi muazin, hingga suaranya terdengar kencang ke seluruh Madinah. Gelarnya adalah Muazin Ar-Rasul. Hingga masa kini banyak orang-orang memanggil muazin dengan nama Bilal. Pada suatu hari, Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Sewaktu aku bermi'raj ke Sidratul Muntaha, dalam perjalanan aku mendengar suara terompahmu di surga. Wahai Bilal, amalan apa yang engkau kerjakan hingga mendapatkan kemuliaan itu?" kata Rasulullah. Dengan sopan Bilal menjawab, "Saya bukanlah siapa-siapa ya Rasulullah," kata Bilal. "Saya hanya menjaga diri saya selalu dalam keadaan berwudu. Jika saya batal, maka saya akan kembali berwudu dan mengerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat setelahnya," kata Bilal. Melanggengkan wudu dan sholat sunnah wudu, itulah yang menjadi kebiasaan Bilal semasa hidupnya. Bilal tetap konsisten menjaga amalan itu, seperti apapun keadaannya. Padahal sholat sunnah 2 rakaat sesudah wudhu tidak pernah dicontohkan Nabi. Akan tetapi Nabi menyetujui sholat 2 rakaat sesudah wudhu yang dilakukan Bilal. Sebab 2 amalan ini, yaitu melanggengkan wudhu dan sholat sunnah sesudahnya, menjadikan terompahnya Bilal terkenal di surga.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Bilal menjadi salah satu sahabat Nabi yang sangat terpukul akibat kepergian Rasulullah SAW, hingga dirinya memutuskan pensiun dari menjadi muazin. Suatu ketika Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta Bilal bin Rabah supaya menjadi muazin kembali. Namun dengan perasaan yang masih sedih, dia berkata, "Aku hanya menjadi muazin Rasulullah. Rasulullah telah tiada, maka aku bukan muazin siapa-siapa lagi." Sejak saat itu Bilal bin Rabah tidak lagi mengumandangkan azan kecuali hanya sebanyak 2 kali. Kemudian Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah dan tinggal di Homs, Syria. Menurut kisah Bilal bin Rabah hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari, selalu sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Bilal langsung menangis tersendu-sendu. Itulah tadi sedikit kisah tentang kehidupan Bilal bin Rabah, seorang budak yang terompahnya terdengar di surga. Subhanallah. Semoga kita semua kelak bisa mendengar terompah Bilal bin Rabah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.